Ya, dia dari kan weru. Jadi kamberu artinya nasi baru. Kan itu bahasa Minangkanya nasi. Oh gitu. Weru baru. Kan tapi dijadikan satu kata kamberu. Kan makanan baru yang kita terjemahkan berkat yang selalu baru dari Tuhan. Itu yang jadi mengandung satu arti itu tapi juga akronim dari kampanye bertani urban. Kita jadikan dia kamberu, kampanye bertani urban. Berarti dulunya kami sebagai kepala sekolah katakanlah dipaksa lah harus membuat satu sekolah di mana kami memimpin itu harus punya satu brand yang membedakan sekolah ini SMA 8 beda dengan SMA lain gitu. Dan saya terpikir untuk terjun ke pertanian ada beberapa alasan mengapa kita ambil kamberu. Saya jadikan ini brand sekolah karena di kota Manado nggak ada yang punya brand seperti ini. Berarti satu-satunya SMA yang punya program Kamberu hanya di sini ya, Bu? Iya. Memang kalau di SMA di kota Manado dulunya ada SMA Negeri 7 Manado yang sekolahnya 5 Manado. Saya pernah kepala sekolah di sana tahun 2012 sampai 2015. Nah di tahun 2014 kami mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Presiden. Waktu saya kepala sekolah di sana. Jadi ya dari sana saya banyak belajar juga bagaimana tentang lingkungan. Memang sekolah itu sudah terbentuk. Berarti Kamberu ini sejak kapan kalau di sini? Kalau di sini tahun 2011 ya atau 2012. 2021. Mulai jadi sekolah PSP. Oh, PSP angkatan berapa Ibu? Angkatan 1. Saya fasilitator sekolah penggerak angkatan 1. Saya angkatan 1. Oh iya, saya juga angkatan 1 Bu, dulu masih pelatih ahli. Mari 3 tahun. Mari Pak, silakan. Luar biasa. Jalan-jalan ya di luar. Oh yang satu ya? Mari silakan Pak. Masih observasi. Observasi mau bikin konten. Mau bikin kontennya. Mas Mari Angga. minum dulu, masih capek kan? Ini ada yang dingin-dingin, silakan. Siap. Wah. Mantap. Sebenarnya kami waktu dapat info dari Pak Ahmad, saya mikir sih kenapa SMA 8 dipilih? Karena sekolah ini kan bukan SMA 1. Betul. Iya. Di Kota Manado ada juga sekolah yang lebih besar kan, paling besar di Indonesia Timur sebenarnya. SMA 9. Saya kemarin kepala sekolah di sana, jadi saya tahu. Sebelumnya. Siswanya 2000-an. Dari 7, 9 sampai ke sini. Dari 6, 7, 9, 8. 6, 7, 8, 9. Dan beliau kemarin habis dapat penghargaan dari Provinsi Sulawesi, Ibu, sebagai kepala sekolah terbaik. Wah, Sesulawesi. Selamat Ibu. Tahun 2025 kan? 2025. Terus 2026 Ke Jakarta, mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ya alhamdulillah dapat terfavorit sih nasional karena program ini. Iya, Kamberu. Nah ini kemarin kan salah satunya saya bilang ke Pak Iyo juga ya, alasan untuk memilih SMAN 8 kayak gitu, karena data sekunder kami kan ada Kamberu ini juga yang menjadi pembeda dengan sekolah. Karena kami kan tidak lihatnya dari jumlah siswa atau bukan dari prestasi akademik, bukan, tapi memang dari aspek ini, dari aspek ekologinya, ekologi atau lingkungan. Memang kalau akademik ya saya terus terang masih belum bisa bersaing dengan SMA Negeri 9. Saya dari sana juga. SMA Negeri 9 memang banyak prestasi akademiknya. Tapi kalau prestasi ini seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin saya bisa buka ya. Iya. Oh iya, kita buka kalian itu. Ya. Siap. Sambil minum ya. Oh, siap. Ibu. Terima kasih sekali. Ini tentang Kamberu ini yang saya jelaskan tadi. Ini merupakan aksi wirausaha pertanian SMA Negeri 8 Manado yang menggerakkan itu seluruh elemen sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berkelanjutan untuk anak-anak. Sekaligus juga menjadi brand sekolah. Mohon izin merekam ya Bu ya. Oh, bisa. Siap. Jadi Kamberu ini dia terinspirasi dari saya jelaskan tadi kepada ibu-ibu. Ada satu tarian di Sulawesi Utara namanya tarian Maengker. Itu tarian lokal Sulawesi Utara, tarian daerah yang babak pertamanya Boleh dipasangkan sekalian. Oh, iya. Siap. Langsung dijepitkan aja Ibu.
Di oh ya. Bro, ini Siap. Sudah. Ini di. Oh ya, siap. Ventilasi. Sudah. Oke. Oke, siap. Ya, terima kasih Siap. atas kedatangan Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit tentang program unggulan SMA Negeri 8 Manado. Waktu itu kami kepala sekolah diharuskan membuat sekolah tempat kami memimpin itu punya satu brand supaya bisa membedakan sekolah yang saya pimpin dengan sekolah lain gitu. Akhirnya saya memilih Kamberu. Nah, Kamberu ini artinya Kamberu itu kampanye bertani urban secara akronim ya. Ini merupakan sebuah aksi wirausaha pertanian di sekolah yang melibatkan semua elemen sekolah, juga menggandeng teknologi untuk menyelenggarakan kegiatan pertanian berkelanjutan sebagai satu proyek pembelajaran. Kebetulan waktu itu kami Sekolah Penggerak Angkatan 1. Jadi masih cenderung ke P5 ya. Iya. Kemudian Kamberu terinspirasi juga selain kampanye bertani urban, itu terinspirasi dari salah satu tarian Maengket, namanya tarian daerah Sulawesi Utara, di mana babak pertamanya gerak dan lagunya bercerita mengungkapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan. Kamberu itu asal etimologinya berasal dari bahasa daerah suku Minahasa, kan weru. Kan itu artinya bisa diterjemahkan nasi atau makanan. Weru baru. Jadi merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang selalu baru yang Tuhan berikan pada kita. Itu asal mula Kamberu. Kemudian mengapa Kamberu ini kami pilih menjadi program unggulan sekolah? Pertama karena waktu itu SMA Negeri 8 sebagai sekolah penggerak angkatan 1 diharapkan mampu menggerakkan atau berinovasi untuk menyelesaikan juga masalah-masalah bangsa. Antara lain krisis regenerasi petani muda yang kami rasakan di Sulawesi Utara. Lebih khusus lagi di Kota Manado. Kalau di Sulawesi Utara, jam dulu-dulu itu masih banyak petani. Tapi kalau sekarang di SMA 8, kalau kita tanya ke anak-anak di kelas, siapa yang cita-cita jadi petani? Nggak ada yang mengangkat tangan. Karena mereka berpikir petani itu pekerjaan hina, pekerjaan kasar, suka pegang-pegang tanah dan sebagainya. Panggil Pak Dentar. Kemudian kami mau memperkenalkan pada anak-anak bahwa jadi petani itu sebenarnya pekerjaan yang mulia. Itu salah satu tujuan atau mengapa program ini saya pilih menjadi program unggulan sekolah. Kemudian kondisi geografis sekolah juga ini masih luas, Bapak Ibu. Lahannya masih boleh dijadikan kebun, masih boleh bertanam. Kami pernah juga dapat kerjasama dengan Dinas Pertanian. Sekolah kita pernah jadi pertanian masuk sekolah. Pertanian PMS pernah kami dapat bantuan dari Dinas Pangan, kemudian seluruh sekolah digerakkan untuk menanam. Waktu itu tapi didukung dananya dari Dinas Pangan. Mari Pak. Kemudian kondisi ekonomi juga orang tua siswa di SMA Negeri 8 umumnya menengah ke bawah. Jadi kami merasa kalau kita gerakkan pertanian mungkin bisa membantu ya ibu-ibu di rumah walaupun hanya tanaman yang bisa digunakan di dapur. Kemudian karakter warga sekolah, kalau anak-anak di sini masih sebagian besar kalau kita suruh memilih kerja bakti, kerja di halaman, mereka lebih suka daripada disuruh duduk diam belajar di kelas. Itu yang kami lihat kondisi di SMA Negeri 8 Manado. Karena itu kami memilih Kamberu ini menjadi sebagai program unggulan sekolah. Tujuannya pertama mengajarkan siswa agar bangga dan mandiri dalam bertani dan berwirausaha. Itu yang kami harapkan. Kemudian juga membangun kesadaran siswa bahwa profesi di bidang pertanian juga bisa menjanjikan secara ekonomi. Dan menemukan inovasi dalam dunia pertanian dengan menggandeng kemajuan teknologi. Supaya anak-anak tidak berpikir pertanian itu hanya yang pertanian apa ya istilahnya, bukan belum yang maju, yang masih tradisional, konvensional ya.
Kemudian membantu mengatasi krisis regenerasi petani muda di Indonesia. Karena di daerah saya saja ada banyak lahan-lahan pertanian yang terbengkalai, tidak diolah. Karena tidak ada lagi. Kalau ditanya ini milik siapa? Oh, milik keluarga ini. Mereka di mana? Mereka sudah di Manado misalnya. Jadi lahan-lahan itu dibiarkan saja kosong. Kan sayang. Karena itu kita mau memperkenalkan kepada anak-anak kota bagaimana pentingnya pertanian. Dan kita bisa membuka wawasan mereka untuk berwirausaha. Kemudian juga mendapat pengetahuan yang bisa langsung dipraktekkan sehingga kita menghasilkan lulusan yang berdaya saing mumpuni dan akhirnya dapat memberikan profit. Pengembangan program Kamberu sekarang ini yang secara teorinya. Sekarang program ini sudah berapa tahun, tapi bukan berarti sudah selesai. Ini akan kami jadikan program unggulan, diharapkan dia dapat tetap ada di sekolah ini sampai kapan ya. Walaupun saya sudah tidak kepala sekolah di sini, saya berharap program ini tetap dilanjutkan. Nah, saat ini kami di sekolah ini karena ada pergantian kurikulum, memang waktu awalnya agak bingung juga, mau bagaimana ini. P5-nya sudah nggak ada, jadi mau kemana. Nah, sekarang kelas 10, 11, 12, jumlah jam pelajarannya beda. Biasanya siswa kelas 10 pulang cepat, kelas 11, 12 masih belajar. Nah, sekarang kami buat supaya semua siswa pulang sama-sama. Tapi untuk kelas 10 ada 4 jam pelajaran mereka gunakan untuk program unggulan sekolah. Jadi bukan cuma kerja bakti kebersihan lingkungan, tidak. Tapi mereka 4 jam pelajaran setiap minggu ini mereka akan belajar banyak tentang banyak hal tentang pertanian dan lingkungan. Di sini saya hadirkan ini ada Pak Denny Tarore selaku pemerhati pendidikan lingkungan ya, pemerhati lingkungan yang secara profesional akan mendampingi anak-anak untuk tetap mengembangkan program Kamberu ini. Bapak yang akan menjadi mentor, kemudian ini ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Lingkungan, Pak Hendra, beliau yang juga akan mendampingi. Ini Pak Didi selaku dari Jawa ya Pak, Yohanes Sanuri, Wakil kurikulum yang mengatur agar supaya Kamberu ini masuk dalam kurikulum di SMA Negeri 8 Manado agar dia tetap berlanjut. Ada kalau ini Pak Yohanes selaku ketua komite. Nah, kami juga pernah waktu program Kamberu ini jalan, pernah dihubungi oleh Kedutaan Amerika Serikat yang dari Surabaya ya. Konsulat dari Surabaya menghubungi kami untuk membuat kerjasama dengan 3 negara, Indonesia, Amerika, dan Nigeria. Dan SMA 8 mewakili Indonesia. Jadi kami tergabung dalam program YSP, Youth Eco Stars ya, program. Jadi selama 3 bulan anak-anak kami belajar bersama-sama dengan anak-anak SMA dari Amerika dan mahasiswa dari Nigeria. Jadi dalam program itu banyak yang mereka pelajari juga di situ sambil mereka berbagi ilmu dengan teman-teman dari luar negeri. Juga kami program ini pernah kami diminta oleh dari Sumatera Selatan ya, Muara Enim. Kami berbagi juga dengan mereka, tapi kalau saya lihat karena di Muara Enim itu didukung oleh perusahaan-perusahaan, ada dana dana yang perusahaan berikan, CSR. Jadi di sana saya lihat berkembang bagus sekali. Kalau kami di sini kan mandiri, nggak didukung oleh dananya mandiri. Dan di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, ada universitas datang belajar di sini. Belajar bersama dengan anak-anak supaya mereka juga dapat mengembangkan produk-produk kami. Waktu itu memang di awal-awal ada banyak produk yang kami buat. Antara lain ini yang seperti ada aquaponik, ada juga jamur, tapi sekarang jamurnya sudah enggak berkembang bagus. Masih belum, tapi saya minta siapa tahu berikut Pak, kita jamur itu tetap bisa dipelajari karena ada satu siswa kami di sini yang punya pertanian jamur di rumah. Dia mempraktekkan di rumah dan berhasil jamur tiram. Jadi ternyata ada yang mengadopsinya itu bawa di rumah dan tapi bersama orang tua. Mereka mengelola
dan masih sampai sekarang masih jalan. Tapi untuk kami di sini untuk sementara jamur masih belum ya, tapi nanti berikut akan ada lagi. Ya sebenarnya tujuan kita untuk sampai seperti UMKM bisa menghasilkan, berikan profit untuk anak-anak, orang tua dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat memang agak berat memang Pak. Tapi ya kami syukuri aja bisa sampai jalan seperti ini. Ada banyak manfaat yang bisa orang tua dan anak-anak bisa petik dari program unggulan sekolah. Nah ini saya kira ini yang bisa saya bagikan. Barangkali kalau nanti ada yang bisa kita siap dialog. Terima kasih. Oh ya, ini ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Sieni. Oke. Silakan Bapak Ibu sambil diminum. Melanjutkan dulu. Baik, oh ini? Ya, dipakai dulu nggak? Ya. Ya, kami ucapkan terima kasih dari Ibu Mediatrix dan juga dari SMA Hindra Manado ya. Ini pertama ucapan terima kasih yang sangat luar biasa karena memang kami sebenarnya sudah mencapai data ini sejak Maret sebelum kalau saya sebelum Ramadan ya kalau kita di Ramadan kita sudah karena memang kami akan nah, setelah panjang kami juga udah cek info bahasanya itu udah mencari-cari ya mungkin kalau bahasa orang Jawa itu area daerah Sulut dan juga Gorontalo sekolah yang berbasis pendidikan dan kami memang lebih banyaknya menggunakan pertama adalah dari SMA Manado ini. Nah, ini kami dari tim riset memang kami pertama adalah ada Prof. Beliau ini selaku dekan di Fakultas Pendidikan kalau bahasanya seperti itu di Universitas Islam di UNJ. Lalu juga ada Dr. Mila, lalu juga ada Dr. Intan dan juga ada makanya dari Malang. Lalu juga ya Malang, ini dari Malang ini. Ya. Ya. Satu nama kos. Karena Pak Yola itu pelayanan itu banyak. Kalau saya dan saya kemarin yang menghubungi dari Salam gitu ya. Nah setelah perjalanan panjang saya sudah menghubungi Bu Mediatrix sejak tapi karena memang di ada tanggapan itu nggak ada kontak sama sekali kalau saya lihat di website maupun juga di Instagram ya. Jadi ada Pak. Emailnya saya belum kenal gitu Pak. Tapi saya mengotaknya di Facebook. Messenger ya Pak. Itu saya jarang buka Messenger. Tapi alhamdulillah dari website ada otoritas juga ada teman di Kota Baru dan dicarikan alhamdulillah ke media ya. Yang kemarin baru kami hubungi hari yang itu baru beberapa hari yang lalu ya kami dan ya dari langsung dapat respon dari Ibu Media dan sudah luar biasa sekali sangat begitu. Dan alasan kami memang pertama ini kami melakukan beberapa perjalanan ke sekolah-sekolah baik itu kami kemarin ke Jogja dan juga sekarang adalah ke Sulawesi itu dan memang ini sebagai bagian dari pendahuluan untuk kami mencari model pengembangan khususnya adalah sekolah di luar atau kalau dari programnya Kementerian Agama ini sekarang adalah program. Nah, kami ini dengan beberapa program-program seperti ESG, Education Sustainability Development dan sebagainya. Nah ini nanti kami mencari model dan beberapanya kami nanti dapat membuat model baru khususnya adalah model untuk ya teknologi atau bahasanya adalah tadi untuk semua pada sama dan kami nanti compare dengan Jepang dan juga kami. Nah ini sebagai kemarin sudah ke apa namanya ke Jogja dan sekarang kami memang lagi berjalan ke Sulawesi untuk mencari sekolah-sekolah yang harus bisa bahasanya belajar dan juga benchmarking dengan memperkaya wawasan kami dan juga bisa menghasilkan khususnya adalah dari SMA juga. Apa yang menjadi latar belakang itu masih saja juga sama Pak Iwan dan juga apa menjadi latar belakang ya pastinya adalah data sekunder yang bisa kami dapatkan. Tidak mungkin adalah kami langsung satu persatu yang melihat seperti apa, tapi sudah kami coba cari solusi ini ternyata SMA juga secara prestasinya sudah sangat luar biasa banyak. Terutama kami pertama adalah dari visi terlebih dahulu. Kami kemarin mencari kalau di apa namanya di SMA 8 ini kan juga memiliki fokusnya kepada solusi lingkungan serta sekolah yang itu ada program daur ulang plastik juga ada beberapa kegiatan terkait pertanian program yang tadi sudah disampaikan melakukan sampah
Iya. mungkin juga nanti kita diskusi implementasi dan lain sebagainya sehingga bisa menjadi diskusi inti utama atau ilmu terkait dengan. Selain itu kan juga pasti dari ini ada program yang memang menjadi salah satu program unggulan yaitu kembali ini kan juga Kamberu ya, Kamberu yang memang kita akan jadikan ya salah satu masukan untuk nanti di program atau model pengembangan proyek. Kalau untuk secara prestasinya sudah terpapar semuanya di website sebenarnya ya. Dan kalau juga dari Instagram baik itu tidak hanya dari webnya apa namanya sama juga dari beberapa website yang lain. Dan kami memang walaupun tadi bilangnya oh SMA 8 itu masih belum sebesar SMA 9 loh atau juga mungkin apa namanya kalau kemarin ada yang menyatakan oh masih bisa sedikit apa Gorontalo aja kayak gitu. Kok kenapa harus ke kita kayak gitu. Ya memang pertama kalau kami tadinya yang anti biasa. Jadi ada yang anti biasa, yang kedua adalah memang sekolah-sekolah yang mereka ada concern untuk lingkungan atau mereka itu masih ada kegiatan seperti itu. Jadi bukan karena alasan coba-coba ya biasanya ya, tapi ya mungkin dari berbagai sudut pandang atau juga yang sudah dirilis oleh sekolah ini harus kita mengembangkan jadi menjadi ini yang menjadi latar belakang kami terus memperkenalkan sekali ya. Itu mungkin nanti akan dilanjutkan sama Prof. Unifa, Intan atau juga dari Mbak Mila ya dan juga Mas. Itu mungkin ada dari Prof. Unifa terlebih dahulu sama saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pertama, terima kasih sekali atas penerimaannya yang menurut saya sangat-sangat istimewa. Jadi kami merasa sangat wow gitu ya disambut dengan seperti Bapak Ibu. Terima kasih. Kedua, saya mohon maaf jika kedatangan kami rombongan agak merepotkan. Enggak, Bu. Dan yang kedua, kami juga sudah sampaikan oleh Mas Abdul bahwa memang kami bukan dari sekolah yang misalnya dari aspek prestasi apa dan bukan, tapi sesuai dengan pengembangan model yang akan kami bikin berkaitan dengan sekolah itu, berkaitan dengan salah satu program enak tadi sosiologi. Nah, kami akan bagaimana menyusun berbasis signifikan. Jadi mengelola lembaga pendidikan berbasis pada pengembangan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun nanti pada apa namanya kesejahteraan dan sebagainya bagi anak-anak atau juga pendidikan sekolah. Sehingga sekolah ini ada beberapa yang sesuai dengan program kami yang nanti bisa memberikan banyak masukan, banyak inspirasi sehingga kami bisa menjadikan satu model berbasis psikopedagogi ini yang itu diterapkan di semua sekolah di Indonesia. Dan terus terang kami penelitian ini sudah sampaikan ini adalah bagian dari penelitian yang dibiayai oleh LPDP dari Kementerian Keuangan, sehingga nanti proses dan mungkin nanti memang akan dampak atau akan hasil yang akan dan didapatkan dari penelitian ini atau dari program ini adalah sebuah model yang akan bisa diterapkan di semua madrasah terutama. Sehingga sekolah ini termasuk tadi itu ya, nanti bagaimana sih kami juga berbicara tentang bagaimana itu atau semua sekolah termasuk sekolah yang ada di sini memilih ya dalam aspek untuk membuat atau menghasilkan satu model seperti yang tadi disampaikan berkaitan nanti dengan kurikulumnya seperti apa, kebudayaan yang lain bagaimana, ya nanti kita bisa menghasilkan satu model yang tadi inspirasi dari yang jadi kami sudah ada beberapa sekolah yang akan kami datangi ya kami belajar yang secara unik sehingga nanti produk atau objek yang kita hasilkan lebih cukup. Kami juga nanti akan di Jepang dan juga Australia yang memang juga ada karakteristik yang tentang pendidikan yang berbasis lingkungan. Karena itu mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan definisinya. Kami nggak salah pilih itu, jadi kami sebenarnya sudah mencari informasi dan sebagainya mana kira-kira yang tepat untuk karakter tujuan dari produk yang akan hadir. Dan ternyata yang pas pilihan tepat dengan apa yang kami ini dengan menghasilkan satu lain yang harus kita lagi dari itu juga internasional ya sekolah nasional dengan program ini juga ada. Jadi saya kira nanti ini
yang ada best practice yang juga bagus gitu untuk kami. Oh ini ternyata juga ada sumbernya dari negeri 8 dari Manado ini dari ya, sehingga sekolah ini juga menjadi inspirasi ya sebagai data untuk kita memberikan desain. Tapi itu ya mungkin sehingga tahu lah Bapak Ibu semua apa sih sebenarnya yang kita cari. Terus terang tadi saya bisa saja, tapi di bandara kita ketemu dengan orang Jawa ya, ketemu dengan orang Jawa. Sudah lama di Manado hampir 50 tahun. Apa sih apa gitu? Katanya dia jurusannya PSC apa? Kenapa sih SMA sama ke SMA 9, SMA 7, sekolah apa begitu? Iya. Saya nggak mencari sekolah dengan karakter itu, karena mencari sekolah yang dengan karakter yang sesuai dengan tujuan kami, sesuai dengan apa ya produk yang ingin kami hasilkan. Jadi kalau tadi bertanya apa sekolah kami sesuai gitu ya, tadi sangat sesuai karena memang berbasis lingkungan berbeda dan bisa menghasilkan satu kesejahteraan dari fisik, budaya dan lain-lain ya, bagaimana memilihnya. Saya pikir itu dulu pendahuluan dari saya, nanti Bapak bisa menambahkan dari apa yang bisa dicari dengan nanti maaf kita betul dari data tambahan dari yang bisa kami peroleh dengan website atau yang lain. Kami siap membantu, Bu. Jika kita juga bisa nasional juga gitu bahkan internasional juga dengan pengalaman-pengalaman dari itu bagaimana menyelesaikan anak-anak jadi itu aja ya misalnya mudah-mudahan kita bisa kerjasama untuk bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik Iya. melalui pengalaman Bapak Ibu semua di sini dan nanti kita juga akan dari beberapa sekolah baik di dalam negeri maupun luar negeri kita mampu menghasilkan desain yang lebih sempurna yang bisa diterapkan di semua sekolah di Indonesia dan akan menjadi itu filosofinya Kalau saya menambahkan ya, jadi memang perjalanan pasti nggak bisa ya, apalagi mendapat prestasi. Ini prestasi yang pertama itu kembali bahwa Semada setelah SMA 8 terima penghargaan kepala sekolah dan orang tua inovatif dari pemerintah provinsi. Oh iya. Dan juga tadi juga merupakan ke nasional juga. Selain itu juga program pembaru itu menjadikan SMA 8 menjadi satu-satunya program sekolah di Indonesia untuk mengikuti yang status global tadi yang maksudnya dengan Amerika dan Indonesia ya, nah itu juga masih banyak sebenarnya prestasi yang lainnya ya. Untuk yang kami memang kemarin memiliki bidang lingkungan. Pastinya prestasi ini nggak mungkin tiba-tiba dari Sulut. Oh karena kepala sekolahnya Bu Medi lah. Jadi kita namanya ada jalan panjang ya. termasuk ke kurikulumnya. Nah itu tadi. Iya. Maksudnya seperti apa? Iya, saya kemarin masuk bidang lingkungan. Ada. Di sini kami khusus tambahan, tapi kalau di Dapodik tidak dihitung sebagai wakil kepala sekolah, hanya tambahan. Di sini ada wakil lingkungan. Saya banyak belajar juga waktu saya kepala SMA 7 Manado. Saya mengantar SMA 7 bisa sampai Adiwiyata Mandiri. Saya banyak belajar di Kementerian Lingkungan Hidup. Saya 3 tahun itu di SMA 7 itu berusaha tiap tahun kita ikut Adiwiyata, tapi nanti tahun ketiga kita lolos Adiwiyata Mandiri. Jadi banyak juga yang dipelajari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oh begini ya, supaya diakui sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri harus begini, itu banyak kita belajar dari mereka. Dan salah satu juga sebetulnya ini nggak bisa pakai AC. Kalau menurut dari Kementerian Lingkungan Hidup nggak bisa. Jadi kita usahakan supaya sekolah kita itu nyaman, aman, tidak menggunakan AC. Jadi di SMA 8 tidak ada, kami tidak menggunakan AC, cuma ruangan kepala sekolah, ruangan komputer, yang ruangan-ruangan lain nggak bisa. Apalagi kelas. Kelas itu harus sirkulasi udaranya harus bagus, tidak harus pakai AC. Supaya juga hemat listrik kan. Kalau kipas angin masih boleh. Iya, tapi kalau di kelas-kelas kita bisa kok sampai sekarang. Iya, masih di sini masih banyak pohon Pak, jadi masih.
Jadi kita usahakan supaya juga bisa menata lingkungan ini supaya nyaman, aman kan untuk anak-anak. Saya kira harapan saya sebagai kepala sekolah itu supaya bumi tempat kita berpijak ini bisa kita lestarikan lah untuk anak cucu kita, termasuk sekolah. Yang kita usahakan sekolah aman, nyaman, menyenangkan itu termasuk lingkungannya. Walaupun memang saya harus akui, kita butuh tunjangan dana yang besar. Kalau ada dana memang nyaman, tapi ya semaksimal mungkin lah diberdayakan apa yang ada. Dan itu yang kami lakukan di SMA 8. Dan yang saya akui, kolaborasi di sini bagus. Dari guru-guru, orang tua murid, juga dari seperti Pak Denny, pemerhati lingkungan, mereka yang sangat peduli, itu semua menunjang. Juga anak-anak, kalau anak-anak juga nggak peduli, susah. Jadi memang di sini bisa sampai di titik ini bukan karena saya pribadi, karena kerjasama dari semua pihak. Ada orang tua, itu Pak Martin yang orang tua murid waktu itu, sampai bisa diundang sampai ke Jakarta, memberikan waktu itu hadir di wawancara kan di televisi di Kementerian Pendidikan. Saya sudah lupa judul acaranya, tapi orang tua dari SMA 8 mewakili orang tua se-Indonesia mereka itu. Jadi senang juga karena ada banyak dukungan. Nanti kalau memang ada lagi yang bisa kami berikan data-data atau apa, nanti kami siap membantu. Mana Pak Hendra? Ini. Kenalkan saya wakil kepala sekolah bidang sekolah, sekaligus juga sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Siap. Nah, saya baru mau 1 tahun bertugas sebagai bidang lingkungan, dan sementara ini saya melanjutkan juga tugas dari Ibu Seni Sambo yang dahulu pemerhati lingkungan di sini. Nah, yang sekarang kami buat itu di sini, itu tetap Kamberu ini jadi unggulan, dan sekarang sementara buat aquaponik untuk kerja apung yang di air itu, penanaman dengan media tanam yang tentu buat inovasi yang baru. Yang biasanya cuma ya kokopit atau apa tanah biasa, tapi ini kan medianya di atas air, jadi dia kena air ada pakai arang. Arang itu dari kayu bekas itu, api yang dibakar. Jadi itu. Dan ini satu inovasi mungkin baru dengan teman-teman yang di lingkungan. Tentu di situ ada guru biologi, karena mereka juga ada berkaitan dengan tanaman dan pengetahuan mereka di situ, dan juga Ibu Seni membantu, beliau guru kimia. Jadi sudah ada kolaborasi yang baik. Ya tentu semua ini adalah dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, sehingga memberikan kami tanggung jawab, kepercayaan, dan selain itu juga lingkungan itu tetap menjadi utama, kebersihan dan juga mempertahankan ekosistem yang ada. Tidak pohon yang tidak mati tetap bertumbuh, walaupun ya ada yang besar-besar, nanti mungkin sebentar bisa lihat, ya begitu. Jadi untuk sementara tugas kami di sini membantu supaya sekolah ini tetap asri, tetap menjadi sekolah adiwiyata dan sekolah yang tetap mengandalkan satu daya saing dalam bidang lingkungan, termasuk ini Kamberu ini. Ya. Jadi kalau Kamberu itu ini ekstrakurikuler ya, atau memang masuk? Dia masuk dalam Kurikulum. Misalkan. Ikut P5 itu. Iya, P5 itu. Waktu P5 itu masuk. Kita sudah ya semacam muatan lokal. Ya, muatan lokal. Pelajaran kan iya. Ya, tapi dia tetap ada dia punya modul apa semua, dan Pak Dentar yang akan mendampingi anak-anak juga. Jadi tetap dia unggulan. Program ini kan di sekolah banyak siswa, dengan 1000 siswa itu tidak semua suka menanam. Iya. Tapi ada juga yang kita ada dibagi 3 divisi. Ada divisi 1 yang penyiapan lahan, juga mereka yang menanam, mereka masuk di divisi 1. Kemudian di divisi 2 yang bagian
mencari apa itu, cari kalau ada hasil kita akan promosi kemana, Iya, akan jual kemana, cuma sarana. masarana. Kemudian ada divisi 3 anak-anak yang suka menulis. Jadi mereka tidak perlu pegang tanah, tidak perlu pemasaran, tapi mereka melihat, menyaksikan, mengalami juga dan menulis. Supaya bisa dijual. Iya, banyak orang. Karena anak yang suka menanam seringkali mereka tidak mau menulis. Jadi kita bagi 3 divisi itu, 3 kelompok supaya kegiatan ini memang bisa diekspos. Jadi memaksimalkan karakter anak-anak seperti yang sesuai dengan bidang. Sesuai dengan bidangnya. Malah ada yang suka meneliti, bisa di divisi. Kalau lingkungan memang di sekolah menangani semua lingkungan di sini, termasuk sarpras, ya tentu. Dan yang lebih cenderung ke tanam menanam di sini Pak ini. Tapi termasuk juga kebersihan dan keindahan. Ada satu lagi tuh, sementara juga ada instruksi dari gubernur untuk kebersihan dan mengurangi sampah plastik. Jadi kami di sekolah sudah itu hari yang dirapat untuk memilah sampah. Kemudian jadi dari kantin itu sudah mengurangi penjualan untuk misalnya air mineral itu yang di botol. Jadi sekarang anak-anak boleh bawa tumbler supaya mengurangi sampah plastik. Dan mungkin ke depan kami masih merencanakan untuk sampah plastik itu botol dibuat kayak paving ke depan itu, mengolah itu lang ya. Oke, sekian dari saya dulu. Ya. Saya tertarik sekali karena tadi ternyata pas ngobrol-ngobrol kelahiran Kambiru ini kan beriringan dengan peran sebagai sekolah penggerak. Kebetulan saya juga lama di sekolah penggerak Pak Ibu. Ternyata beberapa kali saya kunjungan tidak sengaja waktu belum datang juga di Kalimantan, ternyata sekolah yang saya datangi sekolah penggerak. Ternyata ini di Manado ditakdirkan juga dengan sekolah penggerak. Saya pelatih ahli sekolah penggerak angkatan 1 3 tahun, kemudian lanjut di angkatan ketiga saat itu, meskipun angkatan 3 angkatan 1 alhamdulillah selesai ya 3 tahun program. Jadi satu-satunya angkatan yang menjadi program nasional yang selesai, karena angkatan 2 dan 3 tidak selesai. Tapi ternyata saya merasakan bahwa hasil dari sekolah penggerak ternyata luar biasa juga, karena secara tidak langsung ini adalah proses dampak dari itu yang memang menghadirkan penggerak-penggerak perubahan. Salah satu yang keunggulan di sekolah ini ternyata adalah program ini yang memang dulu itu dipicu karena P5 dan ternyata menjadi seserius ini begitu. Dan ini mungkin tadi karena saya tadi mungkin izin keluar sebentar ya Ibu. Jadi tadi mungkin ada yang terlewat, ingin lebih tahu cerita bahwa kondisi sebelum hingga kemudian perjalanan, kalau kita hitung dari angkatan 1 itu kan 2021. Ini sudah 5 tahun berjalan ya Ibu ya. Jadi perubahan-perubahan yang memang bisa dilihat secara nyata ya, bukan hanya capaian-capaian prestasi mungkin Bu ya, tetapi lebih kepada hal-hal yang ingin dicapai dengan tujuan-tujuan awal tadi, karena ini bagian dari menjawab krisis regenerasi petani, kemudian juga hasil analisis kebutuhan terhadap kondisi-kondisi geografis lah itu. Capaian-capaiannya seperti apa Bu ya dari situ perubahannya kalau dibandingkan dari sebelum dan sesudahnya selama 5 tahun ini? Ya, saya kebetulan di sini sudah 9 tahun. Oh, 9 tahun Ibu. Okay. Jadi 4 tahun pertama harusnya sudah menyelesaikan sebagai kepala sekolah secara reguler kan 4 tahun. Tapi saya lolos sebagai kepala sekolah penggerak. Jadi harus lanjut, tidak boleh pindah selama 4 tahun. Maka sampai saat ini saya masih di sini. Nah, perubahan memang saya merasakan sekali perubahan di sekolah ini sejak program sekolah penggerak itu. Memang ada perubahan besar yang terjadi karena dulunya kita terasa sangat kaku belajarnya, harus di dalam kelas, ya
kemudian dalam kegiatan-kegiatan P5 itu kita banyak kelonggaran dan anak-anak juga guru-guru diberi kebebasan untuk berekspresi. Saya kira itu yang memang paling mendasar. Juga bagaimana cara menangani anak, kita beri mereka kebebasan, mereka tanpa takut, tanpa ada rasa takut salah kerjakan atau apa. Waktu itu kan di P5 itu memang diusahakan supaya anak-anak itu jadi bergerak, dan di sekolah ini ada 7 guru penggerak. Wah, luar biasa. Jadi memang sangat perlu juga. Berarti SDM-nya juga mendukung sekali. Banyak yang bisa diambil contoh karena mereka itu banyak mendapat pelatihan. Juga termasuk guru-guru sekolah penggerak, semua waktu itu diberi kesempatan kan untuk pelatihan. Sehingga bisa membuat perubahan. Memang terasa sekali perubahan sesudah itu. Ada banyak kreasi ternyata yang bisa anak-anak munculkan. Kalau kita tidak beri kesempatan pada mereka, itu tetap tidak bisa berkembang. Dan yang memang saya harus akui, ini harus semuanya ini kalau ada dana itu bisa jalan bagus. Dan kami berusaha semaksimal mungkin mengalokasikan dana BOS sesuai peruntukannya. Artinya sebagian besar untuk siswa. Banyak kegiatan-kegiatan kesiswaan yang kita biayai dari dana BOS. Walaupun sering saya dikomplain oleh guru-guru, kenapa kok anak-anak yang dibiayai kegiatan-kegiatan ini, tapi akhirnya kita sepakat ya harus dimajukanlah kegiatan-kegiatan kesiswaan ini, termasuk Kambedu bisa dibiayai hingga akhirnya bisa berhasil lah, katakanlah bisa ada perubahan dari sebelum sekolah ini menjadi sekolah penggerak dan kemudian kita ada brand seperti ini, ada banyak kegiatan kesiswaan kita jalankan sampai akhirnya bisa sampai saat ini. Walaupun terus terang Bu, saya merasa prestasi kami sih belum. Saya tidak menyangka dapat kunjungan ini karena merasa kami saya Ini takdir. Tapi ya terima kasih banyak karena memang sekolah kami mungkin karena saya banyak belajar juga dari SMA 7, tapi waktu saya tiba di sini sekolah ini sudah ada kegiatan nasional. Jadi memang mendukung juga. Sudah. Berarti kondisi sebelumnya memang sudah adiwiyata. Adiwiyata nasional memang sudah ada. Berarti untuk BOS kinerja yang dari sekolah penggerak kemudian kan masih berlanjut untuk pembelajaran mendalam Bu ya. Itu memang banyak juga dimanfaatkan untuk Kamberu atau seperti apa? Oh, kalau yang BOS kinerja Bu banyak dimanfaatkan untuk kegiatan guru. Tapi kalau kegiatan Kamberu dari BOS reguler. Dari BOS reguler. Biasanya untuk apa kayak logistik yang dibutuhkan, yang khususnya banyak dibutuhkan pendanaan itu terkait Kamberu apa ya Bu? Dari BOS reguler. Untuk apa yang pembelanjaannya, kegiatan-kegiatannya, apakah misalkan beli bibitnya tadi atau yang itu dari BOS reguler. Kalau BOS kinerja kita lebih cenderung ke pelatihan-pelatihan Peningkatan. Berarti untuk pertaniannya itu ditanam apa varian tertentu atau gimana Bu? Kalau waktu itu masing-masing kelas, waktu itu ada waktu itu Pak Dewi belum di sini, masih Bapak Martin. Semua kelas memang kita gerakkan dengan semua, tapi kan kondisi pembagian wilayah di SMA 8 itu beda-beda. Ada banyak pohon, di pohon ternyata kita coba segala macam cara nggak bisa jadi tanamannya. Jadi awalnya tanaman apa dulu Bu? Dari yang pertama kali ada trial error gitu ya? Oh iya. Waktu awalnya memang kita mulai dengan aquaponik, dengan jamur tiram, kemudian menanam buah-buah semangka, melon, ada banyak sayur-sayur. Itu ditanam karena dibagilah. Ada 30 kelas, dibagi 30 kelompok. Jadi per kelasnya nanti tanaman apa? Iya. Beda-beda. Tapi ternyata ada lahan yang walaupun sudah ditanam, sudah dipupuk, nggak bisa jadi. Gagal. Nggak tumbuh. Iya. Tapi di situ anak-anak juga belajar. Artinya kita jadikan itu pembelajaran. Ternyata kalau di situasi begini tidak bisa. Jadi harus dirubahlah situasinya. Itu menjadi bahan pembelajaran. Waktu itu saya sempat kecewa, kenapa begini? Tapi waktu itu Pak Denny barangkali sudah datang. Nah, Bu, nggak apa-apa. Ini kan pembelajaran supaya anak-anak juga tahu. Oh, ternyata di situasi seperti ini tidak boleh
menanam, harus cari yang bagaimana. Itulah yang banyak belajar. Juga waktu itu anak-anak memang waktu awal sih gerakan ini orang tua datang juga membantu. Ada orang tua yang datang membantu anak-anak. Jadi semua kita gerak. Berarti trial error uji coba tadi akhirnya ketemu enggak Bu satu pola yang oh ternyata cocok nih, yang lebih banyak akan ditanam banyak Iya. tumbuhan ini gitu ada? Ya seperti yang mereka yang profesional sih. Ternyata kalau di lahan seperti ini, seperti yang belakang ini di atas ternyata bisa dijadikan kebun, atau yang di bawah pohon ini nggak bisa. Kalau yang di belakang sana boleh ya. Jadi waktu itu kita tanam api pepaya dan sebagainya. Berarti memang dipilih tanaman yang Harus bisa cocok. bisa apa kayak dipanen dalam sekian waktu begitu, ada ketentuannya enggak Bu? Ya waktu itu diberi kebebasan memilih bibit tanaman. Dan memang waktu saya lihat semua rata-rata sih jadi, tapi itulah sekolah setelah panen selesai kalau tidak dilanjutkan. Nah sekarang akhirnya kita kembali ke guru-guru sebenarnya. Walaupun itu harus memang SDM gurunya harus siap, karena ini kan namanya anak-anak, mereka ada yang sudah tamat selesai. Yang angkatan 1 itu memang mereka luar biasa, tapi mereka kan sudah tamat tahun lalu. Nah, pendampingan guru memang untuk anak-anak yang memang sangat diperlukan. Anak-anak kita ajak menanam, kemudian diberikan pengetahuan tentang pertanian itu bagaimana. Nah, kami di sini sih tenaganya agak kurang ya. Kalau cuma waktu itu Pak Martin, kemudian sesudah Pak Martin datang Pak Denny, pendampingannya yang kurang. Mereka harus ternyata anak-anak ini harus memang harus dirangkul bersama-sama. Kemudian dananya berkurang, itu lagi mempengaruhi. Tapi waktu itu kita usahakan anak-anak selain menanam di sekolah, menanam di rumah. Dan kemudian dinilai. Nah, kita Bibitnya diberikan sekolah? Iya, ada yang diberikan sekolah, kita sediakan ada bibit kangkung dan sebagainya, boleh dibagi-bagi. Tapi ada juga yang di rumah menanam sendiri. Kan di sini di Manado banyak tanaman. Kami usahakan supaya mereka menanam di rumah, kemudian dinilai oleh guru bisa lewat video, dibuatlah video kemudian. Tapi memang seperti yang ini tidak semua sih. Dari 1000 siswa mungkin 700-an bisa 300. Pergeseran dari awalnya memang P5, ini kan salah satu tema P5 ya, mungkin gaya hidup berkelanjutan ya dulu ya. Kemudian akhirnya menjadi muatan lokal kan, karena memang dengan kurikulum yang sekarang, kebijakan sekarang kan tidak ada spesifik P5 ya, dengan kurikuler. Itu perbedaannya apa Ibu? Secara teknis dan juga mungkin apa pelaksanaan mekanismenya kayak gimana? Memang waktu P5 itu kan guru-guru diharuskan harus. Tapi setelah P5 ditiadakan, guru-guru juga agak kebingungan ya. Setelah mau praktek mereka bilang enggak apa sebenarnya, lanjutkan saja P5 walaupun penilaiannya nggak pakai lagi rapor P5-nya, tapi itu kan bisa dilanjutkan terus-menerus. Ya guru-guru juga ada yang suka pertanian, ada yang nggak suka. Jadi yang berlanjut saja untuk beberapa guru sih. Saya lihat masih ada lanjutannya, guru-guru IPA mereka tetap lanjut. Tapi yang guru-guru yang ada juga yang nggak suka sih pertanian. Terus kondisi sekarang karena tadi menjadi muatan lokal, penerapannya? Kalau kondisi sekarang yang kami paksakan harus belajar, semua memang diharuskan, diwajibkan. Suka tidak suka harus ikut. Nanti akan kita bagi seperti yang dibilang tadi, yang bagian menanam, yang bagian mempromosikan pemasaran, yang bagian menulis, yang mana nanti akan dipilah kembali. Itu berarti di luar jam sekolah atau gimana Bu? Di dalam jam belajar. Di dalam jam belajar. 4 jam. 4 jam setiap minggu. Hari apa biasanya? Hari Selasa. Satu hari itu saja ya? Iya. Tapi cuma sampai jam pertama, kedua, ketiga, keempat. Oh, Mereka jam 5-nya sudah terjadwal mata pelajaran. Dan itu apakah juga kayak diintegrasikan dengan semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran mungkin IPA atau tadi ya yang eksak itu saja yang terkait? Sebenarnya saya lihat tidak, kalau bukan hanya eksak, karena ada guru-guru juga seperti Pak Hendra, guru pendidikan agama Katolik. Tapi beliau itu
menekankan eksis lingkungan. di lingkungan. Karena memang membidangi itu, Iya. itu gimana Pak Dihubungkan, menyambungkannya? integrasikan. Bagaimana juga ternyata pendidikan agama bisa memanfaatkan untuk apa kegiatan-kegiatan baru tadi. Kalau barusan ini kan Pak Indra untuk anak-anak Katolik kita membuat aksi menanam palem. di perkuburan Mm-mm. Katolik. Kami melihat kondisi kebutuhan. Kalau orang Katolik, kalau tiap masuk Minggu Palma, seperti tahun kemarin, hari Minggu kemarin, itu semua orang Katolik di seluruh dunia menggunakan mencari daun palem untuk acara keagamaan. Enggak, maksudnya di Manado kita kan sulit cari. Sulit. Biasanya kita beli di Minahasa, Bogor. Nah sekarang kita gunakan sumber daya yang ada. Menanam sendiri. Menanam. Mereka menanam di pekuburan Katolik. Pas di lingkungan sekolah ada banyak palem, Jadi nanti yang butuh bisa ke sini. Berarti tujuannya ditanam di sana agar bisa dimanfaatkan orang luar juga begitu. Iya, di Di gereja-gereja. gereja. itu sesuai kebutuhan. Itu contoh untuk agama Katolik. Kalau mungkin agama lain mungkin beda ya. Mm-mm. Selain pelajaran agama, seperti apa menyambungkannya? Mungkin ada cerita juga dari Bapak Ibu yang lain. Iya Ibu. Ini suaranya banyak kecil. Mohon Ibu di ya. Kalau ada. Oh, dipegang saja ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Awal ini informasi sebelum Ibu Kepala Sekolah datang di SMA Negeri 8. Saya duluan di sini karena dari tahun 1999 saya mutasi dari timur-timur langsung ke sini. Ya. Apa yang kami buat di sini, yang pertama seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kami juga dapat adibiyata nasional dan saat itu saya yang ditugaskan untuk lingkungan bersama dengan senior yang sudah pensiun yaitu Bapak Dr. Andes Max Kawengian dan dengan Ibu Sefrida juga yang sekarang sama-sama juga yang ada. Kami buat di sini itu pemilahan kompos, kemudian penggunaan daun-daun bekas untuk dibuat kompos dan itu sudah ada produk yang pada saat itu juga sudah terjual. Tapi selesai untuk kegiatan ini Adiwiyata Nasional yang sudah kami raih, untuk kegiatan ini terhenti, kemudian masuk juga Ibu Kepala Sekolah. Kemudian Ibu Kepala Sekolah tawarkan untuk bisa kembali membuat kegiatan yang sama dan saat itu juga saya yang coba untuk pertama yaitu saya kembangkan tanaman hidroponik dan sampai sekarang masih ada karena menyangkut juga mata pelajaran kimia hijau di materinya kimia hijau, jadi setiap ada pembelajaran ada 1 jam saya libatkan anak-anak untuk ke praktek hidroponik. Nah, jadi di sana dan itu berlangsung sampai dengan sekarang juga. Jadi hidroponik yang kami kembangkan saat ini, terutama khususnya guru mata pelajaran kimia ya Bu, kami sempat lakukan pemasaran juga ke Transmart dan ada produknya SMA Negeri 8 Manado. Yang sayur pokcai dengan selada keriting. Pokcai dan selada keriting. Itu sempat lama juga kami buat seperti itu produksinya, cuma terhenti karena dari Transmart minta untuk produknya harus masuk selalu. Jadi setiap 2 minggu mesti ada, sedangkan terbatas. Ya, kan ini kami lakukan karena materi pelajaran kimianya ada hubungannya dengan kimia hijau. Jadi proses fotosintesis dan itu yang saya ajarkan ke anak-anak. Jadi mulai dari pembibitan, kemudian wadah yang tersedia, kemudian pemindahan juga, sehingga sampai sekarang juga anak-anak masih praktek dengan hidroponik. Jadi ada beberapa kegiatan selain yang dilakukan di laboratorium kimia, kami fokus ke produksi lingkungan.
Jadi harus menggunakan lingkungan sebagai wadah. Kemudian juga yang lalu itu sempat juga SMA Negeri 8 itu pertanian masuk di sekolah. Kami juga ada buat untuk tanaman-tanaman. Jadi ada tanam sayur yang di bagian belakang. Itu ada sayur kangkung bayam sempat kami tanam untuk kegiatan tersebut. Kemudian juga dari kimia saja, mata pelajaran kimia ini selain ke lingkungan untuk tanaman-tanaman hidroponik, kami juga akan melakukan kegiatan-kegiatan praktek-praktek yang lain. Jadi itu. Jadi mungkin ini pemilahan yang sudah kami lakukan pada waktu-waktu yang lalu sehingga ada hasil kompos. Sebenarnya ada rencana tapi belum terlaksana dengan baik untuk kegiatan karena ini kami kolaborasi lingkungan dan kesiswaan. Jadi dengan OSIS cuma masih ada kegiatan yang harus didahulukan sehingga kami harus dahulukan dulu kegiatan itu baru akan fokus ke pembuatan kompos untuk berkelanjutan, Pak. Karena sudah pernah dibuat gitu. Mungkin ini informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Ya, tadi dari 3 bidang utama yang memang menjadi concern pembagiannya tadi kan dari penyiapan lahan, pemasaran sampai tadi bisa ke transmart, kewalahan ya, karena ternyata demand-nya besar tapi supply-nya belum tersedia. belum tersedia banyak seperti itu. Terus juga sampai menuliskan mungkin dari masing-masing bidang itu karena kan ini masing-masing bidang itu pasti butuh profesional ya, kayak ilmu khusus yang memang agar dalam penyiapan lahannya itu bagus, pemasarannya juga pas, penulisannya juga nanti mungkin bisa menjadi produk riset atau hal lain. Ini kira-kira siapa saja mitra-mitra yang dilibatkan untuk membekali itu, mendampingi dan lain-lain? Terima kasih, Bu. Selamat siang, perkenalkan saya Agnes Senuk sebagai kepala sekolah. Kebetulan memang dalam program Kamber ini saya juga terlibat untuk di bagian kerjasama dengan berbagai pihak dari luar. Dan memang untuk SMA Negeri 8 sendiri kami sudah pernah berkolaborasi dengan salah satunya itu dari NGO sebenarnya, anak-anak muda Indonesia yang pernah mendapatkan pertukaran pelajar atau mendapatkan beasiswa pendidikan di Amerika Serikat. Mereka membuat organisasi NGO di bidang lingkungan dan kemudian didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika untuk program pendidikan lingkungan itu. Dan mereka memilih satu sekolah di Indonesia. Kebetulan kami terpilih, jadi ada dari Indonesia ada SMA 8 Manado, kemudian ada juga universitas dari Nigeria dan ada satu sekolah dari Amerika Serikat. 3 sekolah ini kemudian berkolaborasi untuk membuat proyek penulisan terkait dengan sebenarnya bukan hanya tema pertanian tetapi tema lingkungan secara global seperti itu. Kemudian di luar itu SMA 8 memang pernah beberapa kali mendapat kunjungan juga dari universitas. Kemarin kalau dari lokal itu ada Unsrat yang pernah datang untuk ada program riset kalau tidak salah waktu itu didanai oleh Kemendristekdikti. Kemudian mereka datang untuk melihat jamur tiram waktu itu. Kemudian ada juga Universitas Nusantara, itu juga pernah datang untuk berbagi praktik baik dengan sekolah kami. Mungkin kira-kira itu kalau yang bisa saya tambahkan dari kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kalau untuk proses bisa terpilih dari, kan tadi ada tidak banyak ya di Indonesia, itu gimana cerita singkatnya? Kalau itu kebetulan karena salah satu mahasiswa yang dari organisasi itu orang Manado. Jadi memang mereka mau mencari di region Sulawesi, kemudian mereka mencoba googling dan ternyata karena kami rajin membuat postingan, jadi dari tim humas itu kan biasanya semua kegiatan akan dipost di website, itu dilihat oleh mereka dan karena kami punya visi yang sama dengan tujuan organisasi tersebut, maka mereka langsung memilih sekolah. Berapa lama itu pendampingannya? Iya, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan waktu itu. Itu proses
apa yang diberikan mereka seperti apa Ibu? Pertama, anak-anak itu ada pelatihan. Jadi biasanya anak-anak itu akan terima materi 1 minggu 1 kali, itu langsung dengan instruktur dari Amerika. Kemudian ada project, jadi anak-anak akan diminta membuat proposal untuk kegiatan yang bisa misalnya mengurangi sampah plastik atau pokoknya kegiatan lingkungan yang bisa mendorong supaya lingkungan sekitar itu menjadi lebih bersih dan tertata. Kemudian dari proposal ini nanti akan dipilih yang terbaik, itu akan diberikan uang supaya mereka bisa menjalankan proposal tersebut ke dalam, merealisasikan ke dalam bentuk kegiatan seperti itu. Dan kemudian di akhir ada juga project untuk ke beberapa tempat tempat wisata tapi edukasi lingkungan, misalnya yang di Bitung itu ada Tengkoko. Di situ ada tempat untuk melihat bagaimana hewan-hewan yang sudah pernah semacam menjadi peliharaan warga, kemudian itu ingin dikembalikan ke alam bebas. Nah, di tempat itu anak-anak melihat bagaimana proses terapi ke hewan-hewan yang mungkin sudah punya trauma dan sebagainya. Mereka belajar isu-isu lingkungan juga, ada kegiatan untuk pembersihan pantai dan sejenisnya. Setelah itu, setelah dikasih dana untuk realisasi edukasi, ada lagi final, mungkin apakah ada present atau evaluasi atau gimana? Kalau itu Bu, karena itu internal, jadi memang dari pihak sekolah pun kami tidak banyak tergabung, memang hanya anak-anak dengan para instruktur yang biasanya setiap minggu. Tapi setahu saya mereka ada evaluasi akhir. Kemudian nanti anak-anak itu akan diberikan semacam tanda kelulusan, ada penilaian juga dari mereka. Ada sesi presentasi juga dari semua hasil pembelajaran itu, dan anak-anak juga sempat membuat semacam esai-esai yang disyaratkan oleh mereka sebagai salah satu syarat kelulusan. Kalau anak-anaknya itu kayak ada tim khusus gitu dipilih sebagai semacam kader atau agent of change-nya gitu atau gimana ya? Iya, memang itu anak-anaknya dipilih. Jadi kami juga melihat potensi yang ada di sekolah, karena ini kerjasama internasional. Pertimbangan pertama memang penguasaan bahasa asingnya dulu. Kemudian juga dari sisi ketertarikan anak-anak untuk mengikuti, karena ini kan spesifiknya di bidang lingkungan, dan memang tidak banyak anak juga yang sudah punya wawasan lah untuk ingin bergabung dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi biasanya kami filterisasi dari berapa banyak anaknya Bu? 26. Itu memang kuota dari sana? Iya, kuotanya. Dan itu tidak melibatkan guru, kader dari guru? Tidak, hanya siswa. Terus mereka setelah dilatih 4 bulan ada kayak semacam keberlanjutan untuk pengimbasan atau gimana? Kalau pengimbasan ke sekolah lain memang tidak ada, tetapi program yang diajukan anak-anak itu memang untuk saat ini sedang kami seriusi, terutama untuk yang masalah pengurangan sampah plastik, itu sedang dalam proses untuk diseriusi akan menjadi program sekolah. Karena memang yang usulan anak-anak itu kemarin misalnya mulai dari membawa tumbler dan juga tempat minum sendiri, kemudian ada sistem poin. Jadi misalnya kelas-kelas itu diapresiasi dengan juara-juara kelas kalau misalnya dia berhasil untuk melakukan, atau banyak siswa yang berhasil untuk membawa tempat minum dan juga kotak makanan sendiri, itu dapat poin. Kemudian mereka juga kemarin ada tim yang pemilahan sampah. Nah, itu memang jadi tantangan berat kalau untuk di sekolah kami, karena sistem pemilahan itu kan agak susah memang untuk menjelaskan atau membiasakan itu jadi tantangan. Tapi kami berharap memang yang program-program anak kemarin itu masih bisa untuk diseriusi supaya bisa menjadi program SMA 8 juga. Katakanlah program berkelanjutan lah. Itu 26 siswa, proposalnya individu, proyeknya atau per kelompok, ada kelompok kecil mereka. Berarti jadi ada 5 orang kalau per 5 orang, berarti kira-kira ada 5 proposal ya yang diajukan yang bisa diseriusi sekolah ya. Iya. Itu kelas berapa Bu yang dipilih? 10-11 yang paling banyak waktu itu. Tapi sekarang mereka kan sudah naik kelas, jadi sudah naik kelas 12. Jadi, tapi peran mereka selain ada menghasilkan proposal yang ditindaklanjuti sekolah, mereka sendiri juga apa yang kemudian dilakukan agar juga bisa menularkan mungkin ya kepada teman-temannya begitu? Memang kalau anak-anak ini, mereka kan juga sebagian itu ada yang tergabung di Green Community.
Jadi mereka juga punya komunitas yang selain juga dengan teman-teman SMA 8, ada juga yang misalnya lewat jalur pramuka, atau ada kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup kemarin itu agen-agen dari Green Community Sekolah ini yang kemudian mengikuti pelatihan juga, dan ada pengimpasan dengan teman-teman dari antar sekolah lah, seperti itu. Tapi itu kegiatan yang di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Yang saya lupa apa istilahnya itu. Berarti komunitas itu masih eksis sampai sekarang ya? Masih. Iya. Mereka juga bikin kegiatan atau program begitu? Masih lebih banyak ke kegiatan-kegiatan kebersihan internal sih, biasanya anak-anak itu dilibatkan di sana. Kemudian kadang juga kalau misalnya proyek Kamberu itu biasanya mereka yang aktif untuk bisa juga jadi kayak tutor sebaya, untuk saling berbagi lah dengan teman-teman yang lain. Kalau publikasi riset atau produk yang sudah lebih dari proposal ada yang bisa Kalau sampai tahapan riset belum ada kalau di sekolah. Berarti ini tadi yang 4 bulan di NGO itu tahun berapa itu? 2023. Oh, 2024. Ya, Ada mitra lain Bu selain dari NGO ini? Ada yang dari Manengkel, komunitas itu komunitas lingkungan juga yang ada di Sulawesi. Itu juga mereka yang langsung datang ke sini atau Iya, gimana? mereka biasanya datang ke sini, kemudian memberikan edukasi. Tapi memang kalau yang dari Manengkel Group ini tidak berlangsung lama. Jadi biasanya hanya 1-2 kali kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun. Berarti yang luar negeri dari Amerika tadi ya, satu ya. Terus yang internal dari Manado itu tadi ya? Iya, yang dari Manengkel. Manengkel. Kemudian juga yang organisasinya Pak Dentar kemarin kan pernah sekali memberikan edukasi lingkungan. Kumpulan konservasi Talun Getut. Ayo. Apa itu? Perkumpulan konservasi Talun Getut. Itu nangani. Itu bahasa Minahasa. Gunung Hutan. Oh, gunung hutan. Talun Getut. Itu Talun berarti itu komunitas hutan, gitu ya? Getut gunung. Jadi itu lebih ke apa edukasi ke siswanya jadi? Iya. Lebih ke apa yang diedukasikan ke siswa? Kalau teman-teman Talun Getut, kalau di sini mereka karena di Manado kan kota hampir tidak ada hutan, ada sih 1-2. Jadi teman-teman Talun Getut itu mereka concern di yang namanya konservasi kota. Konservasi kota tak lain dan tak bukan adalah persoalan sampah kalau di Manado. Dan kemudian edukasi tentang banjir, tapi lebih banyak ke soal pengelolaan sampah di Manado, karena nanti dia berimplikasi juga ke sungai, karena Manado kan itu kota sungai, ada 5 sungai yang membelah Manado. Jadi teman-teman Talun Getut berkonsentrasi di konservasi kota. Nah, kehadiran saya juga di sini sebagai bagian dari keinginan untuk berpartisipasi terhadap sekolah ini. Bapak dari komunitas itu Pak? Iya, kebetulan saya juga bagian dari perkumpulan konservasi Talun Getut. Di dalamnya ada satu program namanya Sekolah Koala. Koala itu sungai. Koala. Jadi kalau di Indonesia ada program Kementerian PUPR waktu itu, sekarang Kementerian PU, dia mendukung komunitas peduli sungai. Salah satu komunitas peduli sungai di Indonesia yang cukup aktif namanya Sekolah Sungai. Nah, di Manado kita menamakan sebagai Sekolah Koala. Koala bukan koala. Iya. Koala. Koala lumpur tapi bukan koala. Koala. Jadi sekolah sungai itu sama juga, dia sekolahnya itu di masyarakat. Jadi dia datang ke masyarakat yang ada di sungai, yang punya sungai, kemudian dia berkegiatan dengan masyarakat. Tapi sasarannya memang sekolah-sekolah ya Pak ya? Di siswa-siswa sekolah? Kalau kami memang bergiat juga, satu kegiatan utama sebenarnya dengan masyarakat, tapi kami membuka ruang juga untuk melakukan edukasi atau kerjasama dengan sekolah-sekolah formal.
sebelum ini guru saya di Ebenezer sama melakukan itu juga. Berarti modulnya juga pendampingan gimana cara ngelola sampah begitu Pak ya? Lebih ke soal pendampingan semuanya. Kalau Bapak jadi peranannya di SMA Negeri 8 ini edukasi dan Kalau SMA 8 menyebutnya sebagai mentor. Berarti setiap hari Pak nggih? Kalau Setiap jadwalnya Ibu, jadwalnya hari Selasa. Tapi kan mungkin ketika kita selesai menanam, tanamannya suruh berhenti dulu ya, kita mulai Selasa lagi balik. Akhirnya tetap harus setiap hari. Wah, keren. Itu semua siswa atau juga hanya kader-kader tertentu tadi? Kalau pendampingnya cuma satu, siswanya ada 1.200, ya mesti saya Bu. Jadi kalau kemudian kami berdiskusi, Ibu Kepala Sekolah juga memberi arahan, konsentrasi saja dulu di kelas 10. Kelas 10 itu ada kurang lebih 300 orang. Kalau dia sekali turun hari Selasa 300, tetap yang pusing saya. iya langsung Jadi ada klaster-klasternya yang dibagi. Umpama hari Selasa ini kelas 10A, ini minggu depannya. Itu kurikulum pendampingannya gimana Pak? Bapak membaginya hari ini apa yang dipelajari besok apa Kebetulan saya ada iseng bikin modulnya. Oh, Jadi keren. nanti kalau mau saya share. Ya. Saya bukan dari latar belakang pendidikan Ibu. Saya fakultas pertanian soalnya. Oh, oke. Ya. Jadi ada modul untuk apa hari yang dipelajari hari ini, fokusnya apa dan sebagainya. Tapi tetap muatan lingkungannya jauh lebih besar, tapi tidak meninggalkan yang bertani urban itu. Mungkin ada satu harapan yang sebenarnya yang awal-awal, saya belum setahun di sini. Awal-awal yang kita harapkan prakteknya di sini, tapi berharap mereka juga siswa mempraktekannya di rumah. Jadi sebenarnya ada pemodelan yang kita bikin di sini, tapi siswa bikin juga di rumah. Jadi ketika di sini panen, di sana juga panen. Contohnya apa Pak yang Gitu. bisa? Itu harusnya dilakukan. Jadi ada Idealnya. implementasi. Apa yang sudah Tapi dipelajari belum di bisa sekolah? terrealisasi? Belum. Mudah-mudahan di pelajaran di semester ini bisa. Masih 1 tahun kan? Sama di kelas Baru 1. Iya. Berarti kalau untuk pengembangan modul itu memang produk dari komunitasnya Bapak ya? Bukan, Saya sebagai mengusulkan, mentor. tapi sekolah juga yang harus meng-ACC. Oh, oke. Berarti memang disesuaikan juga dengan Iya. konteks sekolah Pak ya Iya, untuk iya, anak-anak. betul. Ya. Dan ini fokus ke pertanian urban juga melihat karena kondisi kota Manado ya Pak. Iya. Dengan ya tadi bagaimana pakannya juga Iya. apa namanya banyak yang berkurang lalu juga dari Jadi petani urban kalau sependek pemahaman saya kalau di sini mengusahakan supaya anak-anak bisa memanfaatkan lahan sempit yang mereka punya di rumah sebenarnya. Kalau di sini luas. iya kalau di lingkungan sekolah ya. Tapi kayak filosofi pertaniannya kan sekarang banyak yang berkembang. Misalkan kan yang kemarin kan studi di Jogja, Iya. ada permakultur, konsep-konsep bumi langit kan sekarang mulai menjamur lagi ya Pak. Iya. Apakah di sini memang mungkin punya model sendiri atau mungkin ada kayak semacam produk lokal ya Pak ya yang memang genuine gitu tuh dari Manado? Mungkin karena dari awal saya coba menyesuaikan dulu dengan yang dilakukan Skamberu awal. Mereka kan mengembangkan aquaponik. Aquaponik memanfaatkan sisa sampah plastik, kemudian di bawahnya ada sayur dan sayuran. Tapi pengembangan yang lain semuanya karena di sini luas, semuanya Langsung tanah. bisa berkembang lebih besar. Kita coba ada bikin pertanian terpadu di bawah, tapi masih juga trial and error. Jadi bertanam sayur sebenarnya sambil beternak ayam. Integrated farming namanya. Iya, Tapi di skala kota. Itu di trial lagi-lagi soal trial and error. Ternyata di lokasi yang kita pilih tidak cocok untuk bertanam. Makanya mungkin ayamnya tetap tinggal, sayurnya pindah tempat. Gitu. Itu sudah diterapkan di sini juga Pak yang ada ayam. Sudah itu bisa. Kebetulan beberapa bulan lalu ayamnya 21, sekarang tinggal 5. Dipanen.
panen ya Pak ya. Saya nggak bisa bilang itu di mana. Karena iya. Selain dampingi di sini ada juga sekolah lain Pak yang didampingi? Beberapa sekolah, kalau untuk semester ini saya berkonsentrasi di sini karena memang sekolah wawasan lingkungan di Manado cuma di sini kan. Kalau Pak Yo bilang yang punya pohon besar di Manado cuma sekolah ini. Ada beberapa sekolah yang punya pohon besar, tapi cuma 1, 2, 3. Kalau di sini masih bahasanya. saya dulu sekolah di sini Pak. Oh, Dulu di sini, waktu saya sekolah di sini kondisinya masih hutan. Ketika saya kembali masih hutan ternyata. Jadi memang landscape ini sudah given Pak ya, yang di sini memang tidak Iya, perlu iya, banyak iya. cocok. Tapi kira-kira dengan konsep seperti itu, kalau bagi yang tidak memiliki lahan seperti ada di sekolah ini masih bisa nggak Pak? Masih sangat bisa Bu. Saya pernah mendampingi teman di daerah Tanjung. Dia kebetulan Cina, punya toko berlantai 3 gitu. Satunya tempat kosong yang dia punya cuma parkiran. Dia ingin tanam melon. Tanam melon lah di rooftop, lantai 3, lantai 4 lah hitungnya kalau di rooftop. Dia sudah panen berkali-kali sampai hari ini. Tanam melon. Nah, saya cuma mau kasih informasi ke Bapak Ibu, di Manado itu mataharinya 1 orang 1. Sering ngarah ya. Nggak Jadi rebutan. panas gitu. Jadi memang kalau di sekolah-sekolah yang bahasanya secara lingkungannya tidak banyak lahan hijaunya, gitu, maka menggunakan model pertanian hutan itu cocok. Cocoknya ke sana. Artinya pertanian ini juga bisa menyesuaikan dengan kondisi Kondisinya. apapun ya. Sangat bisa. Apalagi kalau pelaku-pelaku hidroponik kayak Indonesia ini sudah sangat mahir lah soal lahan sempit. Pak, SDM-nya memang mendukung Pak ya, gurunya memang apa praktisi di bidang-bidang itu Iya. kayak gitu. Tapi kalau enggak itu gimana ya Pak? Misalkan kita tidak banyak sekolah juga yang mungkin punya SDM yang mumpuni ya, yang bisa mendukung program-program gitu. Ibu harus bikin pelatihan. Iya. Saya sekarang kalau selain sekolah, saya berkeseharian itu dengan ibu-ibu PKK di Sulawesi Utara sebenarnya itu, bukan cuma di Manado. Jadi pelatihan, jadi ternyata tidak semua ibu-ibu PKK itu mahir bertanam di rumahnya sendiri. Tugas saya cuma mendorong dia supaya dia mau memanfaatkan lahannya sendiri. Dari awalnya cuma bilang ada, minta gitu. Sekarang dia kasih ke tetangganya. Ada beberapa dampingan saya di beberapa kampung yang tadinya tidak mahir menjadi mahir. Saya kira kalau di sekolah sama aja loh. Kalau dia tidak sumber dayanya tidak mahir ya harus ada pelatihan atau minimal ada mentor lah yang mementori 1 semester. Pelibatan selain kalau mungkin seperti Bapak ini kan lebih ke organisasi komunitas di masyarakat ya. Tapi kalau yang organisasi pemerintah Bu, mungkin kan ada banyak dinas-dinas terkait ya yang bisa juga ikut memberikan intervensi, ngasih input, sumber daya, sumber dana, mungkin itu ada nggak? Dinas pangan biasanya. Dinas pangan, dinas pertanian. Ada program kerjasama dengan Yang ini Balikpapan juga. Kalau kemarin kita kolaborasi juga dengan SMK Pertanian Kalase. Saling belajar, anak-anak dari sini belajar di sana, anak-anak dari Kalase juga datang di sini berbagi. Kalau dari pemerintah, dari dinas pangan pernah memberikan dana ke sekolah. Kalau dinas pangan pernah memberikan dana untuk program pertanian masuk sekolah. Tapi ada syarat, harus punya lahan yang cukup besar. Dan salah satu SMA yang punya lahan besar hanya ada di SMA. Jadi kami terpilih. Kemudian kami juga biasa mendapat bantuan bibit-bibit tanaman dari dinas pertanian Balikpapan, pertanian yang
instalasi itu pernah kasih. Kehutanan juga bantuan pohon. Itu pernah yang dari Pak Pongki Perumahan dari iya, ada banyak yang memberikan bantuan juga. Kementerian Keuangan pernah memberikan bantuan bibit. Ada banyak. Apakah di sini juga ada semacam budaya lokal Bu yang memang dipedomani begitu ya? Yang itu juga menjadi nilai yang diinternalisasikan ke anak-anak agar dalam menjalankan program-program lingkungan tadi itu bisa lebih. Ya, ada. Kalau di Sulawesi Utara disebut mapalus. Itu artinya gotong royong. Jadi itu juga kita tanamkan ke anak-anak, karena kalau menanam secara pribadi biasanya malas. Tapi kalau dibentuk kelompok, kita saling menunjang, kerjasama, gotong royong, kolaborasi itu cepat. Itu yang selalu kita ajarkan ke anak-anak. Itu budaya mapalus itu harus dilestarikan. Contoh, saya pernah kasih contoh ke anak-anak untuk mereka mau melaksanakan program Semandel Cup, mengadakan pertandingan olahraga di sekolah. Kemudian mereka bilang, kami butuh dana 40 juta. Saya bilang, kalau kalian minta ke saya 40 juta, saya nggak punya. Tapi begini aja, karena ada 30 kelas, kita bagi 40 juta bagi ke 30 kelas. Jadi satu kelasnya bebannya berapa? 1 juta sekian. Ya sudah, kita jalan. Ternyata di satu kelas itu ada sekitar 36 siswa, dibagilah ke 36 siswa. Jadi satu orang berapa iurannya? Ternyata jadi, malah ada yang satu kelas bisa kumpul 2 juta. Jadi berdasarkan itu kita ambil kesimpulan kalau satu kegiatan kemudian kita rame-rame, keroyokan itu, gotong royong melaksanakannya, pasti akan tuntas. Karena itu di Pemberu ini juga kita terapkan mapalus itu. Kalau di kelas-kelas itu harus kerjasama, memang itu kolaborasi harus kerjasama. Karena kalau jalan sendiri susah. Itulah budaya mapalus, budaya lokal Sulawesi Utara. Saya tertarik dengan itu tadi Bu ya. Jadi Kambiru tadi kan memang diambil dari budaya seni gitu ya Bu ya. Yang artinya tadi kalau tidak salah makan atau berkah baru ya. Harapannya kan nanti ada berkah yang selalu baru terus untuk sekolah ini, barangkali seperti itu. Nah, dari nilai-nilai ini Bu ya, tadi nilai ini kan diambil dari tarian tadi kalau tidak salah ya Bu ya. Tarian yang fase yang pertama. Iya. Ya. Nah, dari Kamberu ini tadi, adakah nilai khusus gitu ya Bu ya, yang bisa kita ambil dan kita bisa terapkan dalam program-program Kamberu ini sendiri? Terus kemudian nanti bagaimana orang tua itu bisa mensupport program-program ini juga terkait dengan peran orang tua. Terus kemudian adakah kendala-kendala ketika menerapkan hal-hal seperti ini? Implementasinya seperti implementasinya tadi kan sudah dijelaskan, apakah adakah kendala-kendala yang dalam proses implementasi Kamberu ini, kemudian nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil dari mungkin tarian itu tadi, selain dari adanya gotong royong itu tadi gitu ya, dari tarian itu adakah nilai-nilai spesifik yang bisa diambil, diterjemahkan ke dalam program-program ini yang akhirnya nanti kita bisa membentuk karakter seseorang. Karena tujuan riset kami itu sebenarnya kan membentuk school well-being nantinya. Jadi ada having itu siswa itu nanti berasa memiliki sekolah secara penuh seperti itu. Jadi siswa berasa memiliki sekolah ini sehingga mereka itu bisa berbuat yang terbaik untuk sekolah. Misalkan bisa menjaga kebersihan dan sebagainya. Kemudian ada being, mereka bisa mencintai diri sendiri gitu ya. Ada loving, mereka bisa mencintai orang lain seperti itu. Itu yang ada di riset kami. Barangkali adakah dari nilai-nilai di Kamberu ini yang bisa mengarah ke situ. Jadi menumbuhkan karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai dari Kamberu itu sendiri. Kalau di Kamberu ini banyak nilai yang bisa dipetik. Pertama nilai ketuhanannya,
mengucap syukur pada Tuhan atas semua hal baru yang Tuhan berikan, itu sudah merupakan satu nilai positif, nilai keimanan. Kemudian juga selain itu nilai kemandirian ada di sana, karena anak bisa belajar mandiri, kreativitas juga ada, gotong royong, apalagi kesabaran, pokoknya ada banyak nilai yang bisa diambil dari program Kamberu ini. Dan kemudian kalau menghadapi tantangan, ya pastilah seperti hari-hari kemarin kita terkadang kecewa, sudah buang dana besar, pengorbanan waktu, tenaga, kok error. Itu tantangan, tapi harus dihadapi. Artinya kita tidak perlu kecewa. Nah, itu di situ anak-anak diajar. Ternyata di sini kita belajar di sini di tanah yang seperti ini, di bawah pohon, tidak bagus untuk dijadikan lahan pertanian misalnya. Kita harus pindah ke tanah yang lokasi begini. Di situlah ada pembelajaran. Jadi ada banyak juga tantangan yang kami hadapi. Belum lagi kalau misalnya ada hama. Pernah kita nanam kemudian ini mati semua. Pernah ada juga sekali waktu ini bunga di satu baris ini semua mati. Padahal bunganya bagus, mahal. Ternyata ada hama. Nah, itu bikin kecewa, tapi kita harus hadapi. Orang tua juga, ya dukungan dari orang tua. Tapi ada kalanya juga kalau dia ada saatnya kan orang tua ada masa berceklik barangkali mungkin kurang bisa membantu. Tapi kita ya menerima saja. Saya katakan jangan terlalu berharap banyak pada orang lain. Kita manfaatkan saja apa yang ada. Artinya jangan semua minta pemerintah harus ini harus pendidikan kita ini, tidak. Apa yang ada kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Minimal untuk keluarga, pribadi dan keluarga. Seperti bilang tadi untuk sekolah. Kalau mereka memang lewat program ini, anak-anak sering sampai malam di sekolah. Mereka sudah seperti mencintai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, terutama kegiatan menanam ini. Terkadang sampai sore tuh Pak, anak-anak tidak mau pulang. Sering kami waktu awal program Kamberu, paling banyak anggaran keluar, anggaran makan untuk anak-anak. Sampai malam. Iya, kalau waktu itu belum ada MBG. Oh. Kasihan anak-anak bilang, dia cuma tahu tempe asal makan. Nah, jadilah kita beli beras dimasak di sini, di dapur, ada dapur sekolah. Jadi anak-anak makan apa adanya saja, tapi mereka senang. Jadi responnya juga positif sebenarnya Iya, pada positif. anak selama ini. Oh ya, Atau kalau dari seperti apa respon dari anak-anak selama ini? anak-anak, Dari Kamberu ini. kalau dari Kamberu memang anak yang memang tergolong namanya Pak Dinar yang anak yang suka sekali memang. Ada kelompok anak memang yang sangat mencintai Kamberu ini, walaupun tidak diberi tugas, mereka datang cari apa yang harus mereka kerjakan, bisa sampai sore sampai malam. Sebelum ada MBG memang kita harus kasih makan mereka, karena mereka Tapi kalau Kamberu itu kayak ada satu siklus, mungkin mulai dan finishnya begitu atau gimana ini modelnya? ya memang seperti aquaponik. Di awal memang sangat bagus, tapi kami juga bingung. Ternyata lama-lama kenapa ini sudah nggak subur lagi? Terus kita cari solusi lagi. Apa yang harus kita buat? Seperti ini Pak Denny bilang kita ganti metode Bu, ganti model lain lagi. Ya terserah, yang penting boleh jalan, tapi sesuaikan saja dengan keadaan yang ada. Tapi pembelajaran itu yang saya inginkan sebenarnya untuk anak-anak. Ada pembelajaran yang ada, karena mereka kan datang dan pergi juga. Anak-anak yang awalnya kita ajari pertama kan mereka sudah tamat tahun lalu. Kami berharap mereka tamat dari sini ada sesuatu yang mereka bawa dari Kamberu ini. Nah itu yang terus menerus harus ditanamkan. Karena itu kita fokus di kelas 10 supaya setelah kelas 11 mereka bisa kita ajar mandiri. Tapi yang didampingi kelas 10. Yang kelas 11 kita beri tugas-tugas saja mandiri yang bisa mereka lakukan. Kalau kelas 12 ya seringkali sudah selesai. Jadi kita fokus ke anak kelas 10, kelas 11 mereka mandiri, dan diharapkan itu yang tadi Pak Denny bilang, yang di rumah. Di sekolah mereka menanam, di rumah juga harusnya mereka menanam. Itu yang kita harapkan dari anak. Apakah ini juga berlaku untuk gurunya, Bu?
Ya, dengan guru. Artinya guru juga membangun habit seperti apa yang ditanamkan ke siswa supaya juga menjadi contoh, dan nanti juga guru juga menerapkan, karena dalam pelaksanaannya kan semua guru terlibat ya Bu ya. Apalagi kalau mungkin tidak semua punya basic terkait ini, tetapi setidaknya dengan dia pernah mencoba langsung bisa lebih matang begitu ketika juga membersamai anak-anak. Memang harusnya begitu. Di awal Kamber ini jalan, secara pribadi saya sebagai kepala sekolah langsung buat di rumah supaya jadi bisa saya beri contoh juga kepada anak-anak, pada guru yang mana saya selaku kepala sekolah bukan hanya bicara tapi melaksanakan juga di rumah. Demikian juga guru-guru lain, wakil-wakil kepala sekolah, Bapak Dalvian waktu itu langsung posting, Bu saya sudah menanam. Kami waktu itu diusahakan siapa yang sudah menanam di rumah dipostinglah di grup sekolah. Nah, berebutan guru-guru nanam, yang saya sudah menanam di rumah mereka posting di grup sekolah. Ini saya sudah menanam di rumah. Demikian juga anak-anak kita usahakan apa yang mereka tanam atau lihat di sekolah mereka bisa bikin di rumah. Dan memang ujung-ujungnya penilaian sih. Anak-anak yang menanam kita tidak lihat hasilnya sih, pertama menanam dulu. Kalau panennya kan nanti yang panen. Kalau untuk komponen-komponen atau unsur yang dinilai itu apa Bu? Dalam proses satu siklus mungkin pelaksanaan Kamberunya tadi. Oh, kalau di sekolah itu berproses dari awal, dari mulai dari Mungkin ada kayak sosialisasi. semacam komponen atau aspek yang dinilai untuk bisa agar tetap terukur ya, karena ini kan bicara program ya. Nah itu seperti apa? Memang kalau penilaian secara terstruktur belum ada ya. Kami hanya menilai bagaimana anak itu berusaha, rajin, keterlibatan mereka dalam kegiatan itu diambillah daftar hadir. Kemudian waktu itu kita tidak kan P5-nya diajar tidak lihat hasil tapi prosesnya. Jadi kita nilai dulu proses, bagaimana anak itu bisa berkreasi, anak itu bisa kerjasama dengan teman-temannya, bisa menghasilkan sesuatu, itu yang kita nilai dulu. Yang penting ada keterlibatan anak. Itu yang tinggal hasilnya memang kita tidak sampai di penilaian hasil, tapi prosesnya yang kita utamakan. Tapi tentu berusaha supaya ujung-ujungnya ada panen, tentu itu yang diharapkan. Nah itu ada semacam kegiatan-kegiatan untuk kayak diseminasi dari hasil-hasil yang dibuat oleh siswa gitu. Kalau yang dibuat oleh siswa di rumah biasanya waktu itu kan ada penilaian P5-nya di rapor. Kalau setelah tidak ada P5 berarti tidak ada P5 tinggal diserahkan ke guru-guru IPA. ke guru IPA. Ke guru-guru IPA, apalagi biologi. Berarti tadi yang waktu 4 jam seminggu itu yang mengisi hanya guru-guru tertentu yang menjadi guru. Nah, coba nih kurikulum kalau jelaskan. Jadi itu kan bermula program ini Kamberu. Nah, kemudian ada instruksi dari Bapak Gubernur bahwa setiap minggu ada suatu kegiatan yang memperhatikan lingkungan sekolah. Jadi intinya seperti itu. Surat edaran dari Ya, entah itu dalam bentuk kebersihan lingkungan, dalam bentuk tanam menanam. Jadi ini melihat membaca instruksi dari gubernur ini, kami menerjemahkan sesuai dengan kondisi sekolah. Dengan adanya program Kamberu, maka saya dengan program sekolah saya bilang, bagaimana kalau kita menanamkan 4 jam ini di kelas 10, karena selama ini pada berkaca dari tahun lalu, kelas 10 itu di beberapa hari Selasa, Rabu, Kamis itu lebih duluan pulang. Nah ini memberikan efek psikologis bagi kakaknya di kelas 11 dan 12, mereka tidak konsen lagi untuk belajar. Nah, jadi kalau mereka pulang sama-sama dengan diambil 4 jam untuk program Kamberu ini, maka di situ mereka akan pulang sama-sama. Jadi ada kebersamaan di sini.
Nah, dalam 4 jam itu tentu dibimbing oleh mentor kami. Nah, guru-guru yang terlibat di situ guru-guru yang tidak ada jam di kelas 11 dan 12. Jadi mereka kalau ada jam dia masuk di jam. Kalau tidak ada jam diharapkan membantu mengawasi anak-anak yang terlibat di KPU. Seperti itu. Apalagi misalnya kalau dia wali kelas 10, ya saya bilang harus mendampingi paling tidak melihat anak-anaknya siswa perwaliannya apakah aktif di KPU atau tidak. Memang tidak semua anak-anak itu mencintai dunia pertanian, tetapi dari pihak sekolah ada usaha paling tidak mereka diperkenalkan, jadi tidak buta, dan diharapkan setelah tamat mereka punya pengalaman. Mungkin saat ini yang kita tanamkan, yang kita tidak ajarkan mungkin belum berbuah, tapi setelah mereka tamat dan mereka akan ingat, pernah 1 tahun saya sekolah di SMA 8, saya pernah diajar menanam, saya pernah diajar bagaimana berternak ayam di lingkungan yang sempit, di lingkungan perkotaan. Jadi tujuan kami sebenarnya itu sih, sehingga seperti tadi Ibu Kepala Sekolah bilang, anak-anak sekarang kalau mengenal dunia pertanian, peternakan sudah susah, apalagi dengan adanya gadget susah. Hanya 1-2 saja dari 1000 anak ini, dari 360 anak, kalau disurvei yang tertarik dunia pertanian mungkin hanya 5% paling banyak. Itu tuh saya ragu. Nah, tapi dengan adanya program ini kami memperkenalkan dunia pertanian, dunia peternakan seperti apa, walaupun mungkin tidak selengkap dengan program-program pemerintah yang baik itu ya, tapi paling tidak ada usaha dari kami. Nah, jadi kalau ditanya guru-guru yang terlibat, pertama ada wali kelas. Tentu semua harus kerjasama, berkoordinasi dengan pembina KPU, dengan bagian wakil lingkungan. Karena biasanya wakil lingkungan yang biasanya sangat proaktif untuk kegiatan ini. Seperti itu. Jadi guru yang ada jam di kelas 11 dan 12 tetap masuk kerja seperti biasa, dan guru yang tidak punya jam dan punya, apalagi dia punya perwalian di kelas 10, itu yang harus mendampingi anak-anaknya di kegiatan KPU. Lalu dengan siswa-siswa yang barangkali yang tidak tertarik sama sekali. Nah, itu kan tadi diarahkan ke menulis gitu ya Pak ya. Nah, itu juga dari gurunya tadi yang membimbing langsung atau gimana di dalam waktu 4 jam itu? Jadi dalam waktu 4 jam itu tugas pertama wali kelas yang atau guru yang tidak membimbing, dia mengarahkan, mendampingi, tetapi semua instruksi itu dari bagian KPU, pembina KPU dan wakil lingkungan. Jadi semuanya, semua kegiatan dalam 4 jam itu murni wewenangnya dari pembina. Iya. Jadi apa yang mau dibikinkan, tadi kan sudah ada lagi dirancang dia punya modul kan. Nah, saya berharap mungkin setelah itu diterapkan supaya dia mungkin lebih terarah. Kalau sekolah sendiri di Kambiru juga buat modul, ada semacam mungkin panduan atau? Kalau sampai selama ini sih yang digunakan modul yang seperti KDM, modul yang sebelumnya pernah KDM. Ini Pak Denny kan juga di ACC dari sekolah. Oh. Iya nantinya. Jadi nggak murni dari Pak Denny aja, tapi juga harus ada ACC dari sekolah. Kemudian juga kami di sini kalau tugas akhir biasanya siswa membuat desain. Kalau kelas 12 semua. Tapi di sini kita akan usahakan mulai dari kelas 10 sudah harus minimal kelompok-kelompok ini mampu mempresentasikan. Jadi masing-masing kelas itu dalam program Kambiru ini ada yang divisi menanam, ada yang mungkin kalau ada tanaman mereka perlu dipromosikan, cari tempat di mana boleh
membeli hasil-hasil kebun, kemudian ada juga yang menulis. Mungkin yang saya harapkan di sini ada produk hasil dari masing-masing kelas. Minimal kerja mereka selama bisa kita nilai kan selama 3 bulan apa yang kamu buat itu harus dibuatkan laporan, dipresentasikan oleh kelompok mereka. Jadi kelas 1 kelas itu kan bisa dibagi 3 atau 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu bisa presentasi. Itu sudah dibiasakan sejak jadi sekolah penggerak. Kami memang sudah berusaha supaya pembuatan esai itu sudah wajib. Nah sekarang 2 minggu depan ya, kelas 12 akan presentasi esai masing-masing. Itu satu siswa satu esai. Nah mereka sudah harus belajar dari kelas 10. Memang kelas 10, 11 mungkin masih di dalam bentuk kelompok. Tapi kelas 12 sudah pribadi. Dan temanya bisa bebas ya, tidak harus yang berkaitan dengan isu-isu Oh iya. lingkungan. Pokoknya isu terserah isu apa saja. Tapi biasanya anak-anak yang di lingkungan mereka memilih isu lingkungan. Lebih mudah bagi mereka. Oke. Kalau tadi kan ada sebenarnya kan areanya ini beririsan ya, karena ini juga melekat di dalam kurikulum, tapi ada waka kesiswaan, waka lingkungan. Ini apa yang kemudian menjadi perbedaannya Pak? Mungkin yang apakah memang khusus Kamberu itu nanti areanya lingkungan atau lingkungan itu juga mungkin memuat dari kegiatan lain selain Kamberu? Begitu. Ya, jadi saya sebagai wakil kurikulum, jadi mengatur bagaimana kegiatan ini jalan tanpa harus bertabrakan dengan kegiatan KBM yang wajib. Nah, jadi tentang nanti bagaimana dalam 4 jam ini bagaimana prosesnya itu saya serahkan ke bagian wakil lingkungan dan pembina Kamberu. Jadi saya bilang pokoknya Wakil saya kasih waktu 4 JP ini dan saya berharap ini efektif. Tadi lingkungan teknisnya dan memang Pak Lingkungan hanya tadi membidangi Kamberu saja Bu ya, tidak ada tidak hanya kami semua tentang kebersihan semuanya tadi, bahkan keamanan sekolah pun kadang dia masih perhatikan. Karena libur, kalau libur biasanya kita kan biasanya libur. Wakil lingkungan kadang biasanya datang lihat-lihat dari bagaimana, kadang sambil lihat tanamannya sih hidup apa enggak. Kadang kami seperti itu. Jadi istilahnya tentang teknis arah bagaimana ini selama 4 jam ini ya saya serahkan ke wakil lingkungan BKJ karena wakil lingkungan kan yang lebih mungkin lebih cocok di situ daripada dari wakil kepala sekolah bidang yang lain. Namun karena ini wakil kesiswaan kami juga kan dulu juga punya hobi di situ, dulu juga dia wakil kepala sekolah bidang lingkungan juga, jadi biasanya mereka berdua kolaborasi. Saling melengkapi. Pak, ini terkait dengan masa depan dari Kamberu ini sendiri. Jadi adakah kemungkinan nanti program Kamberu ini berganti dengan program yang lain, ataukah program Kamberu ini akan menjadi identitas selamanya dari SMAN 8? Tentu kita berharap karena ini sudah jadi brand sekolah itu bisa dilanjutkan. Dan saya terus terang saya tinggal 1 tahun masa tugas saya. Saya berharap ini jangan selesai kalau saya selesai tugas kemudian ini selesai. Berharap ini bisa dilanjutkan. Ini generasi penerus masih banyak. Dan tentu kalau ada inovasi yang lebih bagus ya lebih baik lah. Kalau ada yang lebih mungkin yang perlu mereka kembangkan teknologi yang bisa digandeng oleh. Berarti artinya ini sudah semacam menjadi kesepakatan apa ya, kayak pakem yang memang tidak kemudian berbasis siapa pemimpinnya, misalkan ganti kepala sekolah, ganti program, ganti menteri, ganti dulu. Kita dari ini ada sih Bu, Sulawesi Utara kalau kedengaran Kamberu orang langsung berpikir langsung. SMA 8. Karena jadi branding sendiri. Iya, kan sekarang sudah banyak di mana-mana kalau bilang
oh iya sudah di SMA 8 ada KBRU. Di sini Ada sekarang program mereka ini. sudah tahu. Karena banyak juga yang sudah ke sini. Sekolah-sekolah banyak sudah datang ke sini. Nah saya berharap ini jangan cuma selesai. Saya tahun depan saya sudah purna. Jangan selesai program ini juga selesai. Tentu tidak. Kita berharap ke depan nanti ini ada wakil-wakil kepala sekolah dan mereka yang masih muda-muda mereka bisa. Nanti tahun depan kami ke sini Bu. Iya. Saya ganti itu. Ini ada yang neruskan nggak ya? Berharap ini bisa berlanjut dan kalau boleh bisa berkembang. Yang bisa ke arah teknologi barangkali atau Iya, bisa betul. pakai program AI, mereka bisa modifikasi di pertanian, silakan. Ada banyak kemajuan yang kita harapkan. Dan kalau program bagus tapi tidak dipublikasikan juga kita kan juga tidak tahu. Makanya kan mungkin ya kenapa kok kemarin kita ke SMA 8 karena publikasinya juga bagus Mbak. Iya kan. Nah, publikasi untuk adanya KBRU, program lingkungan kayak gitu. Nah, memang apalagi era digital ini kan kami mencari data-data sebenarnya ya pastinya dari sosial media, dari website maupun juga dari internet. Nah, ini kan juga suatu hal yang bagus ya Dan bagi SMA yang ternyata hasil 8. publikasi itu juga menjadi magnet Nah, magnet tadi NGO, untuk ke dan NGO banyak. Amerika dan sebagainya. Ya, selain tadi udah dilaksanakan, tapi memang harus dipublikasikan. Kebetulan hari ini wakil Humas lagi sakit, Oh, iya. ada Senterore. Iya. Beliau juga guru berprestasi, guru bergerak. Kemudian baru tahun kemarin utusan Indonesia ke Cina. Oh, ya, beliau yang di Indonesia kecil. Ini ada beberapa piagam beliau di sini. Tapi saat ini sakit. Sebenarnya saya suka datang si Adi. Tapi Ada salam dari beliau tadi, Prof. Iya. Saya kan janjian, Prof. Eh, Biasanya Mas kan dekatnya dengan Komite. komite gitu. beliau sakit jadi tidak bisa hadir. Jadi Humas juga memang saya terus terang Bapak Ibu sudah berapa sekolah yang saya guru di SMA 4, ngajar di kepala sekolah di SMA 6, SMA 7, SMA 9, pernah jadi guru di SMA 1, SMA 8 juga kepala sekolah. Jadi semua sekolah ini saya lihat memang kelemahan sekolah-sekolah itu publikasi. Tapi karena itu di SMA 8 saya bilang tidak, kita harus ambil tenaga yang memang khusus tangani. Jadi seperti ini ada Ibu Agnes menangani memang khusus Humas di bawah Pak Dalvian. Mereka memang yang harus promosi dan ada juga beberapa kan ada yang menangani website itu sendiri. Saya sering kalau sudah misalnya sudah lewat sudah besok kegiatan hari ini belum mereka publikasikan sering saya tunggu. Kenapa Belum ada publish. saya belum baca ini. Iya, belum ada. Mereka saling mengingatkan. Iya. Ini jangan lupa ini di website harus cepat tarik. Biasanya mereka tarik dari apa? Spandel. Tapi Pakai Google. saya nggak tahu caranya mereka. Pokoknya saya minta tiap hari kalau boleh publikasi. Pernah ada satu kegiatan saya, apa ini tiap hari saya lihat saya belum baca. Terus langsung coba aja. Iya. Nah sekarang yang semoga ke depan nanti publikasi ini semua sekolah bisa ikut, tapi saya lihat masih ya pelan sekali. Ini kenapa saya fokus di Humas. Waktu saya ikut kegiatan diklat kepala sekolah sebelum program KBRU ini diluncurkan, kami disuruh buka website sekolah masing-masing. Dan saya terus terang saya malu Pak. Waktu dibuka website SMA Negeri 8, ini berita berapa tahun lalu? Berita yang sudah kadaluarsa yang terakhir. Tapi saya lihat juga semua teman kok sama. Sama temannya. Pulang dari sana saya langsung panggil Humas, langsung bikin website. Jadi cari orang yang bisa bikin, akhirnya jadi. Tapi dari situ kita belajar ternyata mempromosikan ini bukan cuma kerja Humas. Ya, selain memang kerja mereka, tapi harus kolaborasi dengan semua. Ini yang dilibatkan di sini semua anak-anak ya di ekskul, setiap ekstrakurikuler itu ada tim Humasnya di situ. Jadi sudah dibuat link, setiap ada kegiatan mereka langsung di sini link. Jadi Humas kan Tinggal upload aja. Iya. Oh. di sini juga Bapak Ibu kegiatan ekstrakurikuler kita gerakkan banyak, ada 20 berapa di sini kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian karena saya pengalaman dari SMA 7 sekolah lingkungan, saya terapkan di sini. Kalau kegiatan ekstrakurikuler itu harus ada kontribusi ke lingkungan. Jadi misalnya basket jangan kalian hanya tahu main basket, kemudian sesudah itu sampah plastik, botol-botol dibuang di lapangan. Mereka harus punya kontribusi juga ke lingkungan.
buatlah kegiatan apa, misalnya kerja bakti atau dan sebagainya. Jadi semua kegiatan ekstrakurikuler harus ada kontribusi ke lingkungan. Dan humasnya itu semua kegiatan ekstrakurikuler ini langsung isi di link ya, kalau ada event atau ada kejuaraan atau apa saja mereka langsung masuk ke, sudah ada tim khusus. Itu yang membuat sampai website SMA Negeri 8 Manado bisa selalu update beritanya. Itu karena waktu itu saya malu sekali, Pak, Ibu. Waktu dibuka, kami disuruh buka, coba buka website. Dibuka, berita tahun berapa belas. Sudah usang beritanya. Iya, sudah kada luar ya. Tapi ya ternyata memang butuh banyak orang untuk bisa memajukan sekolah. Mungkin ini close statement ya. Minta kayak semacam mungkin pembelajaran penting yang didapatkan dari rangkaian perjalanan SMA 8 yang mungkin ini juga menjadi pesan ataupun juga semacam usulan ya, yang nanti ini tuh bisa lebih masif begitu diterapkan, tidak hanya di sini saja tapi bisa lebih besar begitu dari pembelajaran yang didapatkan sekolah ini selama menjalankan program-programnya tadi. Ya, saya juga sebagai kepala sekolah berharap bukan cuma di SMA 8 ya, dari jenjang yang paling rendah lah, supaya model pertanian seperti ini, cinta pada lingkungan itu diterapkan dari keluarga. Yang paling gampang diajarkan anak-anak kecil. Buang sampah harus di sini, mereka lebih tahu kok daripada orang-orang besar. Kalau tinggal diajar nanti sudah SMA susah. Jadi barangkali di penelitian ini bisa mungkin dari bawah, dari rumah. Karena dari rumah itu kalau sudah memang diajar dari rumah, kebiasaan baik itu kalau dari rumah memang lebih bagus. Kalau tinggal di SMA mau dibentuk agak berat memang. Tapi ya haruslah itu terus dibudayakan lah, di mana di sekolah kah, di tempat-tempat umum. Mungkin ini yang bisa menjadi teman supaya kita semua apa yang bilang tadi, mencintai, merasa memiliki. Kalau merasa memiliki berarti tidak akan menjaga itu supaya. Mudah-mudahan sekolah ini bisa menjadi inspirasi yang baik untuk sekolah-sekolah yang lain. Ya, mudah-mudahan ya. Nanti kita keliling-keliling ya. Boleh, ya. Mungkin bisa lihat-lihat Bu. Boleh. Tapi barangkali sudah lapar. Oh iya. Ayo. Kami terima kasih sekali Bu. Terima kasih. Ini langsung gas. Iya. Mari, saya dulu jalan.